Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan lihat beberapa video ini tentang bagaimana orang Eropah mengagumi timnas Indonesia ini di atas performancenya, sama ada di dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga baru-baru ini guys. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video menarik ini. If you look at where Indonesia were 4 years ago and where they are now, probably the most improved team across the entire planet. It's crazy how good Indonesia have gotten considering how low in the rankings that they were literally just even a year or 2 years ago. It's because of how young they are, man. Ivar Jenner, Justin Human, Marcelo Ferdinand. I was so impressed. So now that they're already making an impact at these youth tournaments and at the Asian Cup where they qualify for the knockout round, it's incredible what they've been able to achieve. They won the Esports Asian Cup. They did win the Esports AFC Asian Cup. They beat Japan. They could also Walaupun belum mendapatkan waktu yang cukup bermain di klub barunya, tetapi Marcelo Ferdinand sudah berhasil mencetak 1 gol bersama timnas tersebut. Antonio Calderon mengaku amat bangga melihat penampilan anak asuhnya di SEA Games 2023. Ia dibuat kaget dengan skill-skill Marcelo Ferdinand yang sebelumnya tidak terlihat di timnya. Ujarnya, saya tak menyangka Marcelino mempunyai skill yang hebat dan dia mampu membawa negaranya menjadi juara. Saya akan lebih memaksimalkan bakat Marcelino setelah kembali ke sini lagi, dan saya akan memberikan kesempatan yang lebih banyak kepadanya, ujar Antonio Calderon. Nah itu walaupun ini adalah video lama daripada pelatih daripada Spanyol tentang pendapatnya tentang beberapa pemain yang ada di dalam timnas Indonesia itu, terutama sekali Marcelino Ferdinand ini guys. Ia sudah dapat dilihat ketika dia berada di dalam pasukannya guys, dan ini adalah bukti bahwa kualiti pemain Indonesia itu, terutama sekali Marcelino Ferdinand itu dapat dilihat dari awal, dan ianya terbukti apabila dia telah membantu timnas Indonesia menundukkan ataupun memenangkan Saudi Arabia 2-0 melalui Marcelino Ferdinand guys. Wow. Mulai dikenal dunia, media Eropa ini soroti kebangkitan timnas Indonesia. Salah satu media besar Eropa yaitu Euronews belum lama ini telah menyoroti kebangkitan timnas Indonesia. Dalam tayangan 6 menit, Euronews menyebutkan bahwa Indonesia bertransformasi untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satu narasumber yaitu komentator AFC Riz Rosandrei menyebut bahwa peran STI berpengaruh besar terhadap kemajuan timnas Indonesia, sebab STI mampu mendatangkan pemain muda terbaik baik itu lokal dan diaspora. Tak hanya itu, Euronews juga menyoroti naiknya peringkat FIFA Indonesia dari 191 di tahun 2016 jadi 129 di tahun 2024. Indonesia for me feels like home. See, why do you fly all the way to Indonesia for a football game? Yeah. Okay, but everything is about perspective. So a Timnas game is an experience. Okay. Think of it like a party, a football match, a togetherness, and I use this word that the one way to describe a Timnas match is family. And you go inside the stadium, everyone is there, like when they do the national anthem, everyone Yes. sings, yo, ayo, everyone stands up. Yeah. And you really feel the energy and the family. So the players on the pitch are incredible, but the supporters in the stands blows my mind because the energy they bring is fantastic. And you know, any excuse for me to come to Indonesia, I'll always come. You know, Indonesia for me feels like home. Nah itu adalah daripada content creator Wasim ini, yang pada dulunya coba untuk pergi ke Indonesia ini. Pada awalnya adalah untuk mempelajari tentang budaya dan juga adat yang ada di Indonesia ini, dan secara tidak langsung beliau ini telah terpesona dengan bukan saja sepak bolanya guys, tetapi kebersamaan dan juga kesatuan dan juga nilai keluarga yang ada di dalam
pendukung-pendukung timnas Indonesia itu, terutama sekali apabila beliau berada di dalam stadion, beliau mengenakan baju jersey Indonesia, beliau dianggap sebagai keluarga ya, chanting bersama, bersorak bersama, dan disapa oleh pendukung-pendukung timnas Indonesia guys. Dan itu adalah salah satu faktor sebenarnya, bukan sahaja sepak bola itu, tetapi dan juga fenomena yang berlaku di sekitar sepak bola itu guys. This is more beautiful than what you can say. That's unique, you know. Oh, good, that's we unique. Gila ya. Nah, itu adalah video daripada Jose Mourinho. Takjub 100% dengan sebenarnya bukan aksi perlawanan itu, suasana yang ada di dalam stadion ini guys, dibanjiri dengan warna merah putih guys. Tidak terkata-kata. Jadi dia cuma bilang yang wow, this is good guys. Itu adalah karena apa? Karena kadang-kadang pemain ini haruslah didukung dengan chanting, dengan sorakan, dengan semangat daripada pendukung mereka, barulah semangat itu akan berkobar-kobar untuk pemain berada di dalam lapangan guys. Wow, tidak terkata, diam dia diam ya. Jose Mourinho ini cuma dia kata yes, that is good, that is what we need. Itu maksud dia, ini sangat bagus, ini yang kita perlukan di dalam satu perlawanan, dia bilang. Wow, gila ya guys, gila ya. Dapat perhatian khusus dari Eropa, pemain timnas Indonesia ini dipuji setinggi langit oleh ex-pelatih Liverpool. Ya, pemain itu adalah Pratama Arhan, pemain kesayangan Sintayong. Dapat perhatian khusus dari Eropa hingga dipuji mantan pelatih Liverpool. Hal ini karena penampilan impresif yang ditunjukkan saat membela timnas Indonesia dalam beberapa turnamen terakhir. Skema apik dari umpan Pratama Arhan ini kemudian mendapat sorotan dari mantan pelatih Liverpool asal Eropa, Thomas Grunemark. Saat menyaksikan timnas Indonesia versus Vietnam, Thomas Grunemark mengatakan kalau ia terkesan dengan lemparan jauh Pratama Arhan. Bahkan ia menilai lemparan Arhan sangat berkelas karena kemampuannya dalam melepaskan lemparan ke dalam jarak jauh. Nah, itu adalah beberapa pendapat yang kita lihat, dan coba kita fokus tentang Arhan ini. Bagaimana dia katakan, yes, I've seen him, and yes, he can improve. I focus just as much on the fast and clever throw in both for clubs in national team. Dipuji tentang balingan Arhan yang luar biasa itu guys. Yang luar biasa itu guys. Gila ya. Balingan maut itu yang memberikan assist terus kepada Rakan, dan banyak kali telah memberikan peluang kepada Indonesia menjaringkan gol guys. Wah, Anda perasan atau tidak, kadang-kadang di dalam timnas Indonesia itu terdapat beberapa personality yang menjadi kegemaran orang Eropa guys. Kita sekarang ada Marcelino Ferdinand, kita ada Arhan juga dengan lemparan yang luar biasa, kita ada Martin Pies dan sebagainya. Secara individunya mempunyai peminat-peminat di seluruh negara guys. Itu adalah bagi saya adalah satu fenomena yang baik. Umpama Indonesia ini sudah level yang tinggi guys, menjadi bukan saja untuk Indonesia, bahkan untuk dunia meminati timnas Indonesia ini guys. Pengamat asing kagum pemain timnas U23, banyak yang bermain di skuad senior. Pengamat sepak bola asing Ben Griffiths mengungkapkan kekaguman karena pemain timnas Indonesia U23 yang tampil di Piala Asia U23 mengantongi banyak caps di skuad senior. Hal itu disampaikan Griffiths di akun X miliknya saat tim Garuda Muda melakoni duel adu penalti yang dimenangi dengan skor 11-10 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat kemarin dini hari WIB. Ia menyebutkan nama-nama sejumlah pemain seperti Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Hernando Ari, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta,
hingga Pratama Arhan. Nama-nama yang disebut Griffiths memang sudah jadi kekuatan utama timnas Indonesia. Pemain seperti Witan, Rido, Hernando, Marcelino, hingga Arhan jadi langganan starter di timnas Indonesia sejak kedatangan Shin Tae-yong. Banyaknya pemain muda yang mengantongi caps bersama timnas Indonesia ini tidak lepas dari kebijakan yang diberlakukan Esther Wei. Pelatih asal Korea Selatan itu membuat langkah berani dengan lebih banyak memberikan kesempatan pemain-pemain muda untuk bermain di tim Garuda. Kepercayaan itu berbuah kematangan bermain yang ditunjukkan Marcelino dan kawan-kawan di lapangan. Hal itu pula yang terlihat dari para pemain ini, sehingga bisa mengukir sejarah membawa timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Nah, itu adalah satu cuplikan video tentang sebenarnya siapakah orang yang sebenarnya arsitektur pembangkitan timnas Indonesia ini, terutama sekali ialah pelatihnya, yaitu Shin Tae-yong. Nah, itu adalah sebenarnya pakar susun di dalam menguruskan sama ada tim junior dan juga tim senior yang ada di dalam timnas Indonesia ini. Dan ternyata hari itu banyak sekali komentator maupun coach-coach daripada Indonesia yang menghujat beliau tentang penurunan U22 baru-baru ini, apabila Liga Pertama menentang dengan Myanmar, mereka mencetak 1-0 guys. Bagaimana Shin Tae-yong dapat melihat itu sebagai satu visi yang orang tidak nampak? Pertama, karena dia sudah memahami anak-anak buahnya. Kedua, beliau benar-benar terlalu lama sudah bersama dengan mereka dan tahu akan kelemahan, kekuatan, dan siapa yang perlu diletakkan di tempat-tempat posisinya guys. Shin Tae-yong ini adalah satu aset yang sangat-sangat berguna ataupun untuk Indonesia supaya tidak dilepaskan. Apa kita lihat Indonesia ini yang semakin melaju, semakin meningkat permainannya, kita harapkan ini akan terus menjadi sorotan, terus menjadi inspirasi kepada negara-negara lain, utama sekali negara Asia dan juga tetangga, untuk sama-sama mempertingkatkan sepak bola di negara kita. Oke kan, pastikan Anda pergi ke channel-channel ini sebab dia memberikan fakta dan juga cerita-cerita menarik tentang sepak bola Indonesia. Dan jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye semuanya.